Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang kemuliaan yang hilang. Saudaraku, Adam diberi tanggung jawab untuk membangun kodrat ilahi di dalam dirinya, yaitu keserupaan dengan Allah. Buah dari pohon kehidupan dan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat sebenarnya hanya figuratif. Manusia harus memilih pikirannya diisi oleh kebenaran dari Allah yang digambarkan dengan pohon kehidupan atau filosofi yang berasal dari si jahat yang digambarkan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ternyata manusia lebih mengkonsumsi filosofi dari si jahat sehingga manusia gagal mencapai keserupaan dengan Allah. Hal ini sama dengan tidak mencapai keberadaan atau mencapai keadaan sebagai berkodrat ilahi. Kodrat ilahi inilah yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang harus dicapai oleh Adam. Saudaraku, ketika manusia dinyatakan jatuh dalam dosa, hal ini sama dengan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya maksudnya adalah bahwa manusia gagal untuk mencapai kodrat ilahi. Keadaan manusia tidak mulia seperti rancangan Allah semula, seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kehilangan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata ini bisa membangun suatu asumsi yang salah, seakan-akan manusia pernah mencapai kemuliaan Allah tersebut padahal belum. Sebenarnya manusia telah gagal mencapai kemuliaan Allah. Yang hilang adalah kesempatan untuk meraih kemuliaan Allah atau kesempatan untuk berkeadaan sebagai berkodrat ilahi atau divine nature. Kemuliaan pada manusia berkurang atau tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dalam teks bahasa Yunani, kata kehilangan atau berkurang ini adalah eustereo. Di dalam Roma 3 ayat 23, gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia, yaitu sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Itulah sebabnya walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak dinyatakan bahwa gambar Allah atau selem telah hilang sama sekali, tetapi berkurang kualitasnya seperti yang Allah kehendaki. Ini yang disebut kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat bahwa siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Dalam teks aslinya, Kejadian 9 ayat 6, kata gambar adalah selem. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi manusia tetap masih memiliki komponen yang juga ada pada Allah. Komponen-komponen itu tidak hilang, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi komponen-komponen tersebut tidak bisa berkeadaan serupa atau demut dengan Allah. Manusia gagal berkodrat ilahi. Saudaraku, memperjelas uraian di atas perlu diamati Kejadian 5 ayat yang ketiga yang tertulis, setelah Adam hidup 130 tahun,
Ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kata rupa dan gambar dalam teks aslinya Kejadian 5 ayat 3 adalah Selem dan Demut. Set memiliki rupa dan gambar Adam, bukan rupa dan gambar Allah. Hal ini hendak menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan oleh Adam segambar dengan diri Adam, sama kualitasnya dengan Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Selem dan Demutnya sama dengan Adam, yaitu kualitas manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang tidak bisa lagi bertumbuh atau berkembang mencapai kualitas Selem, Demut seperti yang dikehendaki oleh Allah. Inilah yang dimaksud Alkitab bahwa semua manusia telah terjual di bawah kuasa dosa. Manusia berkeadaan berkodrat dosa atau sinful nature. Sejak manusia berdosa, maka kemuliaan Allah telah hilang. Artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun demikian manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia. Manusia masih bisa menjadi manusia yang beradab, yang jauh lebih mulia dari hewan. Pengertian ini penting sebab dalam proses keselamatan, gambar Allah yang rusak ini dipulihkan kembali. Pikiran, perasaan, dan kehendak manusia yang rusak atau cacat diberi kemampuan untuk dipulihkan atau diproses menjadi seperti demut Allah atau berkualitas seperti kualitas yang Allah kehendaki. Oleh karena kejatuhannya, manusia telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gambar Allah telah rusak. Kata berdosa dalam teks tersebut adalah hamartano, yang artinya meleset, melukai hati dan hilangnya tanda. Ini berarti manusia telah menyimpang atau meleset dari kehendak Allah. Gambar Allah yang rusak mengakibatkan manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Hal ini melukai hati Allah sebab manusia tidak mampu melakukan sesuatu yang tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Padahal inilah maksud tujuan manusia diciptakan. Kejatuhan manusia membuat manusia kehilangan tanda. Tanda ini bisa menunjuk kepada kodrat ilahi atau keberadaan di mana manusia bisa mengambil bagian dalam kekudusan yang Allah telah berikan atau mengenakan kodrat ilahi yang Allah kehendaki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejak kejatuhannya, komponen-komponen yang dimiliki manusia tidak lagi digunakan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu untuk kesenangan dan kepuasannya atau kepuasan Allah, tetapi untuk apa yang dirasakan menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Ini berarti manusia tidak lagi melayani dan mengabdi kepada Tuhan secara benar. Pada dasarnya dosa membuat manusia membuka peluang untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai tuan atau majikan. Karakter manusia menjadi rusak, tidak segambar dengan Allah lagi. Manusia terkunci dalam kondisi tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Keselamatan dalam Yesus dimaksudkan agar karakter manusia yang rusak dapat diperbaiki kembali. Inilah proses pemulihan gambar Allah. Dalam proses keselamatan, Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwa dan roh dari neraka, tetapi juga karakter atau watak manusia. Justru jika seseorang mengalami proses keselamatan, maka hal itu nyata bahwa perubahan karakter atau watak secara bertahap dan terus-menerus untuk kembali serupa dengan Allah sejak masih di dunia. Dalam hal ini Tuhan Yesus adalah patronnya, modelnya yang harus diteladani, yang harus dicontoh. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Mari kita belajar untuk menemukan kemuliaan dalam diri manusia
dalam diri kita yang telah hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati Anda, dan saya selalu berdoa saudara tetap sehat, diberkati dan dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.